bersikap mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga selalu bahagia. Tetap di channel Bisikan Mistis. Cerita horor kali ini terjadi 13 tahun yang lalu, saat aku masih berumur 8 tahun. Bisa dibilang ini pertama kali aku melihat makhluk gaib. Mulai saat itu aku banyak mengalami kejadian-kejadian mistis hingga saat ini. Kisah ini berawal saat aku sekeluarga baru pindah ke rumah kontrakan yang terletak di salah satu desa di Banyuwangi. Rumah itu sederhana dan gak terlalu besar. Rumah itu berbentuk L, jadi ada 2 pintu masuk, yaitu pintu depan yang langsung menuju ruang tamu dan pintu belakang yang langsung menuju dapur. Kontrakan itu sebenarnya banyak yang pernah tinggal di sana, tapi banyak juga yang gak betah. Katanya sih karena angker dan sering diganggu oleh sosok-sosok makhluk halus. Dari beberapa orang yang pernah tinggal di sana, paling lama mereka tinggal hanya 1 bulan. Bahkan ada yang hanya 1 minggu saja mereka menempati, lalu pindah karena nggak betah itu diganggu terus dengan makhluk-makhluk gaib itulah. Awal aku tinggal sih nggak ada kejadian-kejadian aneh, sampai suatu hari setelah maghrib aku berada di ruang tamu sendirian, duduk sambil makan cemilan. Ibu dan kakakku pergi ke rumah nenek saat itu. Aku hanya bersama ayahku yang sedang membuat sebuah jala ikan di belakang. Ayahku di dekat pintu masuk belakang. Sambil asik aku makan cemilan dan memainkan beberapa mainan kecilku. Tiba-tiba terlihat seseorang dari halaman depan berjalan menuju rumahku. Dia berbaju putih, membawa sesuatu yang ditenteng seperti plastik hitam. Dia tidak begitu jelas karena jaraknya masih sedikit jauh dan gak ada lampu di halaman depan rumahku. Halamanku pun sedikit luas. Melihat adanya tamu yang akan datang, akhirnya aku pun berlari menuju ayahku dan memberitahu, Ayah, ada tamu," kataku. Ayahku menjawab, "Tamu mana? Gak ada orang." Memang halaman depan rumahku bisa terlihat dari pintu belakang di mana tepat di ayahku duduk membuat jala. Dan ayahku gak melihat orang yang datang. Aku pun tetap ngeyel, "Ada, itu dia di depan ya." Sambil kutarik tangan ayahku. Kami pun menuju ke depan. Namun saat aku dan ayahku berada di ruang tamu, tidak ada orang sama sekali di depan rumah. Ayahku bertanya, "Mana orangnya?" Aku menjawab, "Loh, tadi dia berjalan ke arah sini. Apa mungkin dia balik lagi ya?" Aku gak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Aku pun kembali bermain. Keesokan harinya, sehabis maghrib lagi, orang itu datang lagi. Masih memakai baju yang sama, baju berwarna putih dan membawa sesuatu yang ditenteng di tangan kanannya, seperti plastik hitam itu. Aku langsung memanggil ayahku. Dan saat kami di ruang tamu, orang itu sudah gak ada lagi, seperti hari kemarin. Dan keesokan harinya lagi, di waktu yang sama, sehabis maghrib, orang itu datang lagi
Dan pakaiannya juga sama. Juga membawa plastik hitam ditenteng di tangan kanannya. Karena aku penasaran kan. Akhirnya ayahku tidak aku beritahu dulu. Aku biarkan dia sampai di depan rumahku, sampai aku bisa melihat dia siapa. Dia berjalan pelan-pelan dan semakin mendekat, sedikit demi sedikit terlihat seluruh tubuhnya. Dan ternyata kepala orang itu buntung. Dan yang dia tenteng itu ternyata bukan plastik hitam atau benda yang lainnya, tapi itu adalah kepalanya sendiri. Yang berambut gondrong, mukanya pucat, matanya melotot, dan penuh luka. Lidahnya menjulur keluar, serta air liurnya menetes. Aku sangat takut sekali. Badanku gak bisa bergerak. Aku berdiri terpaku di depan pintu, hanya bisa memejamkan mata sambil berteriak sekencang-kencangnya, "Ayah!" Mendengar teriakanku, ayahku kemudian berlari dan memegang kedua pundakku sambil berkata, "Kenapa kamu? Ada apa?" Ayahku bingung kan, apa yang terjadi denganku. Perlahan-lahan kubuka mataku. Namun demit itu sudah gak ada. Aku masih syok dan gak bisa bicara. Ketika ditanya ayahku, aku hanya diam saja. Aku hanya menunjuk-nunjuk ke arah luar rumah. Lalu ayahku menggendongku dan memberi segelas air yang diberi doa olehnya. Aku masih terbayang-bayang wujud mengerikan demit itu. Malam semakin larut, aku pun beranjak tidur. Aku tidur berada di tengah-tengah di antara ayah dan ibuku. Di lelapnya tidur, aku tiba-tiba terbangun karena mendengar suara-suara yang berisik seperti suara anak kecil yang mengajak bermain. Aku lihat kanan kiri ayah dan ibuku masih tertidur. Dan tiba-tiba saat aku lihat ke arah jendela kamarku, aku melihat sesosok seperti boneka anak kecil, tapi kepalanya itu kepala manusia. Badannya itu boneka kecil, seperti boneka-boneka yang dimainin anak-anak. Namun kepalanya bukan kepala boneka, melainkan kepala manusia. Dan dia itu bergerak. Dia mengintip dari jendela, lalu bersembunyi lagi. Mengintip lagi, bersembunyi lagi. Seperti malu-malu. Tiba-tiba dia menembus jendela kamarku dan masuk. Dan menatap ke arahku dengan tatapan yang mengerikan. Aku takut sekali. Aku gak bisa bicara saat itu. Lalu dia merayap seperti cicak di dinding kamarku, kesana kemari. Aku berusaha untuk mencoba memanggil ayah dan ibuku, namun gak bisa keluar suara dari mulutku. Lalu aku mencoba menggerakkan kakiku agar menyentuh tubuh ibu dan ayahku. Dan akhirnya ibuku bangun. Hantu itu masih merayap di sana dan sesekali tertawa kecil yang mengerikan. Lalu ibuku kaget melihatku yang sedang melotot ke arah dinding kamar. Ibuku memanggil-manggil namaku. Namun aku gak bisa menjawab. Mulutku seperti terkunci rasanya. Makhluk itu masih memandangku dengan tertawa menyeringai. Sepertinya ibuku tidak melihat apa yang aku lihat. Lalu ibuku membangunkan ayahku. Ayahku langsung membacakan doa dan mengusapkan ke mukaku. Seketika
aku lemas dan akhirnya makhluk itu menghilang. Semenjak hari itu, banyak terjadi gangguan-gangguan mistis pada keluargaku. Terkadang terdengar suara orang sedang menyapu menggunakan sapu lidi saat tengah malam. Kakakku juga pernah melihat sosok hitam berbadan besar yang berdiri di kamarnya. Kakakku juga pernah melihat timba sumur di rumahku. Jadi di rumahku itu ada sumur yang berada di dalam, di samping kamar mandi. Sumurnya itu masih sumur manual, belum ada pompa air waktu itu. Jadi timbanya itu bergerak sendiri seperti seolah-olah ada orang yang menimba. Namun tidak ada orang sama sekali. Jadi timba itu bergerak, turun dan naik, ditumpahkan ke wadah air yang di samping-samping sumur itu. Namun gak ada orang sama sekali di sana. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang aku alami di rumah itu. Namun lama-kelamaan kami sekeluarga pun terbiasa dengan kehadiran mereka. Dan kami tinggal di sana hampir 1 tahun lebih. Itu dia kisah hororku, kawan. Jika kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian di email yang ada di deskripsi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum.